Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang model infrastruktur jaringan. Pertama, pengertian jaringan itu sendiri. Jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data. Jaringan komputer dibangun dengan kombinasi hardware dan software. Yang pertama ada jaringan komputer terpusat. Bisa dilihat di sini gambarnya, user langsung mengakses data dari server terpusat, sehingga bisa diartikan yaitu yang terdiri dari komputer klien dan satu komputer server. Jadi bila komputer server ini mati, tentu user ini tidak akan bisa berkomunikasi lagi dikarenakan servernya sudah mati. Biasanya untuk pengaplikasiannya bisa digunakan dalam jaringan skala kecil, entah itu untuk sekolah atau bahkan rumah, dan tidak disarankan untuk jaringan skala besar seperti kantor atau company-company yang besar lainnya. Lalu yang kedua ada sistem distribusi. Jaringan distribusi ini memiliki banyak sekali server, yang sehingga bila salah satu server mati, maka penyedia layanan ini tidak akan berhenti karena akan digantikan atau dilemparkan ke server yang masih ada atau yang masih beroperasi. Tetapi kekurangannya dalam proses penginstalasiannya cukup rumit, sehingga tidak disarankan untuk pemula mencoba yang seperti ini. Pembagian jaringan berdasarkan cakupan wilayah. Yang pertama ada PAN atau Personal Area Network. Ini yang biasa kita gunakan sehari-hari seperti Bluetooth, wireless, WiFi atau yang lainnya. Lalu ada LAN atau Local Area Network. Ini lebih besar cakupannya daripada PAN tadi, bisa seperti lab di suatu sekolah atau jaringan di rumah sakit atau universitas. Lalu ada MAN atau Metropolitan Area Network. Ini seperti jaringan yang ada di kota-kota, sehingga bisa menghubungkan antara rumah sakit, sekolah, universitas maupun yang lain. Lalu ada WAN atau Wide Area Network. Ini yang bisa berskala besar atau global, jadi bisa menghubungkan antar benua bahkan dunia. Kita ke topologi jaringan. Yang pertama ada topologi ring atau cincin. Kelebihannya mudah untuk dirancang. 2. Level rangkaian sederhana. Topologi ring termasuk lebih bagus daripada pilihan lain seperti jaringan bus. Mudah untuk melakukan instalasi baru, penggunaan kabel yang hemat, dan 5. Kecepatan aliran data lebih tinggi. Kekurangannya, jika ada kerusakan di satu sisi, keseluruhan sistem akan terganggu. Kecepatan aliran data tergantung dari banyaknya jumlah node di dalam jaringan. Jadi tipe topologi ini tidak cocok digunakan untuk sistem yang memiliki banyak jaringan. 3. Sinyal semakin lemah jika node yang dituju jaraknya cukup jauh. Proses untuk menambah atau mengurangi perangkat jaringan memengaruhi keseluruhan sistem. Lalu ada topologi star. Kelebihannya adalah mudah untuk dirancang. 2. Memiliki fleksibilitas yang tinggi karena proses penambahan atau pengurangan jaringan komputer tidak akan mengganggu arus informasi. Yang ketiga, lebih mudah untuk menemukan sumber permasalahan jika terdapat gangguan di salah satu node. Kekurangannya, perangkat pusat menjadi penentu utama keberlangsungan seluruh sistem, sehingga kerusakan jaringan pusat akan menyebabkan keseluruhan sistem komunikasi menjadi terhambat. Biaya yang dikeluarkan untuk membangun jaringan instalasi jenis ini cukup tinggi karena membutuhkan banyak kabel. Setiap satu jaringan komputer dihubungkan langsung menuju server pusat dan membutuhkan server dengan performa yang tinggi.
Lalu ada topologi bus. Kelebihannya biaya instalasi yang dikeluarkan cenderung kecil. Yang kedua, penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Topologi ini sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Lalu kekurangannya, jika kabel tadi ada yang putus, maka user tadi atau workstation tadi akan terganggu performanya atau kinerjanya. Proses mengirim dan menerima data cenderung lambat dan sering terjadi tabrakan data. Topologi mesh, jalur pengiriman topologi mesh ini sangat banyak sehingga jangan khawatir terjadi tabrakan data. Lalu besar bandwidth yang cukup lebar, keamanan jaringan pada topologi mesh ini bisa dibilang sangat baik. Lalu kekurangannya, instalasinya ini sangat susah untuk diaplikasikan. Saya bilang susah bukan mustahil. Membutuhkan banyak kabel, lalu memakan biaya instalasi yang sangat mahal. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.